Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah psikologi lingkungan dan pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas mengenai privasi, ruang personal dan juga teritori individu. Ini adalah 3 bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama terkait dengan privasi. Jadi, privasi itu intinya adalah proses dialektik. Proses dialektik itu adalah proses yang melibatkan dua hal, gitu ya. Yang mana di satu sisi, privasi itu berkaitan dengan dimana di satu sisi kita itu ingin bersama dengan orang lain, tetapi di sisi lain itu kita juga ingin menjauh dari orang lain, gitu ya. Jadi kedua proses ini ada pada saat yang bersamaan. Dan pada satu sisi keinginan untuk bersama orang lain itu lebih kuat dan keinginan untuk bersama menjauh dari orang lain itu lebih kuat gitu ya di waktu yang lain. Contohnya misalnya ketika teman-teman ingin curhat ke temannya atau ke sahabatnya. Nah, ketika kalian ingin curhat atau ketika kalian sedang curhat dengan temannya kalian gitu ya, keinginan kalian untuk bersama teman si A ini katakanlah itu begitu kuat. Nah, sementara keinginan kalian untuk menjauh dari teman-teman yang lain selain si A ini juga hadir di sana. Gitu. Jadi, privasi itu melibatkan keinginan kita bersama dengan orang lain dan keinginan kita untuk menjauh dari orang yang lainnya juga. Gitu. Itu adalah privasi. Nah, yang selanjutnya adalah personal space. Nah, kita bahas yang ini dulu. Jadi yang dimaksud dengan personal space itu adalah batasan yang mana batasannya itu tidak kasat mata atau tidak terlihat. Jadi nggak ada batas tampak gitu kayak misalnya pakai garis polisi, pakai tali atau pakai apapun itu enggak. Tetapi batasan ini tuh ada. Batasan ini tuh melingkupi tubuh seseorang atau melingkupi kehadiran seseorang yang mana mereka atau kita tidak ingin personal space kita itu dilanggar oleh orang lain atau ketika ada orang lain yang kayaknya deket banget sama kita yang sampai dia melanggar personal space itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Jadi kayak misalnya kalian duduk terus tiba-tiba ada orang yang mepet-mepet kalian atau mepet-mepet kalian gitu, nah, itu kan nggak nyaman. Tanda ketidaknyamanan ini menunjukkan bahwa personal space kita itu telah dilanggar atau telah dilanggar oleh seseorang. Kayak misalnya contohnya gini ya. Nah, ini adalah personal space. Jadi personal space itu melibatkan ketiga hal ini. Yang pertama itu adalah melibatkan merupakan kombinasi dari jarak dan juga angle orientasi sudut gitu ya dengan orang lain. Kayak misalnya seberapa jauh sih kita dengan orang lain gitu. Ada yang personal space-nya itu sangat luas sehingga dia tuh nggak bisa dekat-dekat banget sama orang lain. Terus kemudian posisi orang lain itu juga menentukan dia dekatnya dengan kita itu seperti apa sih, apakah dia nyender-nyender atau hanya sekedar dekat, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya dia sampai nyender-nyender misalnya itu berarti akan semakin merusak atau semakin melanggar personal space kita. Terus kemudian itu akan melibatkan eh, apa ya, withdraw itu kayak kita akan keluar dari situasi itu gitu ya, atau reaksi protektif untuk melindungi personal space kita ketika ada orang lain yang telah melanggar personal space ya, atau ketika ada orang yang kita nggak kenal tiba-tiba itu kayak dia deket banget sama kita, jadi itu kita ingin menjauh dari situasi tersebut karena itu adalah bentuk reaksi untuk melindungi personal space kita. Terus yang kedua, personal space ini juga merupakan proses yang dinamis gitu ya, proses yang aktif, proses yang dinamis di mana kita itu ingin mendekat kepada orang lain dan juga ingin menjauh dengan orang lain gitu ya, membuat kita itu semakin bisa atau tidak bisa diakses. Karena gini, kayak contohnya kayak yang tadi privacy gitu ya, di satu sisi pada orang lain ya, pada keluarga kita, pada orang tua kita, personal space kita itu lebih sedikit dan kita nyaman untuk dekat dengan mereka. Sementara pada orang yang tidak kita kenal atau kepada orang asing, personal space kita itu menjadi lebih lebar dan kita ingin menjauh dari mereka. Atau misalnya dalam konteks uh, relasi pasangan gitu ya, dengan pasangannya pasti kita ingin lebih dekat gitu, lebih intim dengan mereka. Tetapi dengan orang di selain pasangan kita pasti kita akan berusaha untuk menjauh. Personal space kita menjadi lebih luas. Gitu. Itu adalah komponen-komponen dari personal space. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pada personal space terkait dengan gender, usia, budaya, kepribadian, hubungan interpersonal, kepadatan ruang, konflik, lingkungan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gender. Nah,
Kalau kita lihat pada gender personal space antar yang berbeda jenis kelamin gitu ya, antara laki-laki dan perempuan itu pasti akan lebih lebar dibandingkan dengan personal space antar sesama jenis kelamin. Kayak misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu pasti personal space-nya lebih uh, sedikit atau lebih apa ya, lebih pendek gitu ya, lebih sempit. Sementara kalau dengan lawan jenis kelamin itu pasti akan lebih lebar. Dan personal space antar perempuan itu juga lebih pendek atau lebih sempit dibandingkan dengan personal space antar laki-laki. Kayak misalnya kalau kalian eh, apa cewek sama cewek ketemu gitu ya, itu kan biasa ya cipika-cipiki gitu. Tapi kalau misalnya cowok sama cowok mereka ketemu itu kayak aneh gitu kalau misalnya mereka cipika-cipiki, atau kalau lagi boncengan cewek sama cewek boncengan motor itu kayak biasa gitu ya. Tapi kalau cowok sama cowok boncengan motor terus kayak apa namanya, laku-lakulan atau apa, itu kayak rasanya aneh gitu. Terus kemudian juga usia. Nah, terkait dengan usia, semakin eh, tinggi usia atau semakin dewasa seseorang, personal space-nya itu akan semakin lebar atau semakin luas gitu. Karena ketika mereka masih kecil, mereka itu kayak masih belum begitu mengenal konsep personal space ini. Mereka biasa main cewek sama cowok, cewek sama cewek, cowok sama cowok, itu biasa. Mereka sangat biasa, tetapi semakin dewasa, mereka akan semakin mengenal konsep privacy, mereka akan semakin mengenal konsep nyaman dan tidak nyaman dan sebagainya, sehingga personal space-nya itu pun juga akan semakin lebar seiring dengan berjalannya usia. Terus kemudian budaya. Nah, kalau dalam budaya ini sendiri ada masyarakat-masyarakat yang mereka personal space-nya lebih luas, tapi ada juga masyarakat-masyarakat yang mereka personal space-nya lebih sempit. Gitu kayak misalnya di masyarakat barat, personal space antar jenis kelamin itu lebih pendek atau lebih sempit dibandingkan dengan masyarakat kita. Nah, misalnya di sana cewek sama cowok itu ketemu terus mereka cipika-cipik itu biasa, tapi kalau di masyarakat kita itu tidak biasa gitu ya. Contoh misalnya personal space antar lelaki di masyarakat Timur Tengah itu lebih sempit dibandingkan dengan personal space di jenis kelamin yang sama di tempat kita. Kayak misalnya eh, lelaki Arab gitu ya, mereka ketemu mereka cipika-cipik itu biasa. Tapi kalau di lelaki kita cowok sama cowok ketemu kayak tadi gitu ya, itu akan sangat tidak nyaman untuk ketika melihat mereka itu kayak cipika-cipiki. Terus yang berikutnya adalah kepribadian. Nah, kalau kepribadian ini eh, itu terkait dengan introvert dan extrovert. Dimana kalau orang yang introvert itu karena mereka lebih nyaman dengan dirinya sendiri, itu personal space-nya pasti akan lebih luas atau lebih lebar dibandingkan dengan orang-orang yang extrovert. Kemudian terkait dengan hubungan interpersonal yang dimiliki. Kayak apakah hubungannya personal, apakah hubungannya profesional, apakah ada kaitan dengan status sosial dan sebagainya. Orang yang dalam relasi personal pasti personal space-nya akan lebih sempit, kayak misalnya antar pasangan, anak dengan orang tua dan sebagainya. Itu pasti lebih sempit dibandingkan dengan orang yang dalam relasi profesional, kayak misalnya atasan sama bawahan, terus kemudian antar kolega, itu pasti personal space-nya lebih lebar atau lebih luas gitu ya. Terus kemudian ada kaitannya dengan perasaan dan juga status sosial. Misalnya kalau orang dari status sosial yang berbeda, itu pasti personal space-nya akan lebih luas atau lebih lebar dibandingkan dengan orang dari status sosial yang sama. Terus terkait dengan kepadatan ruang. Nah, kalau kepadatan ruang ini terkait dengan seberapa banyak sih orang pada satu konteks situasi atau kondisi tertentu. Dimana kalau misalnya sangat padat gitu ya, orang itu akan lebih toleran terhadap personal space yang sempit. Kayak misalnya contohnya di uh, KRL atau di bis atau misalnya di busway atau dimanapun gitu ya, dalam situasi-situasi yang lagi ramai itu kan pasti padat banget. Nah, orang kan desak-desakan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita lebih toleran ketika ada orang yang melanggar personal space kita. Karena terpaksa keadaan personal space kita itu semakin menyempit. Tetapi kalau misalnya dalam konteks situasi yang tidak begitu padat, kayak misalnya lagi sepi di terminal atau misalnya di stasiun lagi nggak banyak orang, ada banyak ruang, ada banyak space, personal space kita juga akan menjadi lebih lebar, lebih luas lagi karena kita bisa memilih kita mau berada di mana. Terus kemudian juga terkait dengan topik yang dibahas dalam percakapan. Kayak misalnya ketika topiknya itu mendalam, kita pasti akan berusaha untuk lebih dekat gitu ya, karena itu akan mempersempit personal space.
Tetapi kalau misalnya topik yang dibahas itu sensitif atau misalnya kita tidak engage sama topik yang dibahas, pasti kita akan semakin menjaga jarak. Terus juga terkait dengan lingkungan. Nah, kalau terkait dengan lingkungan ini ada kaitannya dengan kepadatan ruang tadi. Dimana kalau misalnya di dalam ruangan, personal space kita juga akan menjadi lebih sempit dibandingkan dengan di luar ruangan. Karena kalau di luar ruangan kan ruangannya juga semakin luas, ya, semakin luas sehingga kita punya banyak tempat untuk kita pilih, dan itu akan membuat kita personal space-nya juga akan lebih lebar. Nah, yang berikutnya terkait dengan teritori. Kalau teritori ini semacam batasan gitu ya, batasan yang sengaja kita bentuk untuk membatasi area yang tidak ingin orang lain orang lain tembus, tapi tidak ingin di, di diterobos sama orang lain. Gitu. Jadi kita membuat batasan fisik gitu, kayak misalnya ruang kita memasang pelang, kita memasang pagar, kita pernah memasang tali dan sebagainya untuk menandai bahwa ini tuh sebenarnya wilayah personal khususnya, wilayah yang tidak ingin direbut atau tidak ingin diambil oleh orang lain. Gitu. Nah, teritori ini bisa melibatkan wilayah, bisa melibatkan ruang, bisa melibatkan okupasi ataupun juga kepemilikan. Kayak misalnya rumah, terus kemudian bangunan, atau misalnya apapun lah yang membuat kita tuh merasa nyaman ketika kita di dalamnya, itu adalah personal teritori atau wilayah personal kita. Kayak misalnya kamar tidur itu juga bisa dikatakan sebagai personal teritori yang itu dibatasi oleh dinding rumah gitu ya. Itu adalah personal teritori yang mungkin kita nggak ingin orang itu secara serta-merta gitu ya dengan seenaknya masuk ke dalam kamar kita. Nah, ini ada beberapa kategori teritori. Ada primary territory, ada secondary territory, sama public territory. Nah, kalau yang primary territory itu adalah area yang kita miliki, yang kita gunakan secara eksklusif. Dalam artian eksklusif itu tidak digunakan berbagi bersama orang lain, terus kemudian disadari juga oleh orang lain, dan itu kita kontrol secara permanen gitu ya, kita punya seutuhnya. Jadi itu adalah primary territory atau teritori primer, yang itu bisa jadi itu menjadi bagian yang sangat mayor atau sangat utama dalam aktivitas keseharian kita. Kayak misalnya primary territory ini kamar kosan, entah itu kamar di rumah, atau misalnya ruang kerja. Jadi itu adalah bagian dari primary territory. Kita yang punya, kita yang atur, kita nggak ingin orang menerobos seenaknya area teritori kita. Itu primary territory. Sementara kalau yang kedua, secondary territory itu adalah area yang secara reguler atau secara berkelanjutan gitu ya digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mereka itu sebenarnya tidak punya hak atau tidak punya kontrol atas wilayah tersebut. Gitu. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan oleh banyak orang, tetapi kita terbiasa menggunakannya. Kayak misalnya ruang kelas, gitu ya, ruang kelas di SMA yang kalian punya ruang kelas sendiri, entah itu kelas IPA 1, IPA 2, terus kemudian kelas apa gitu ya, itu adalah secondary territory yang kalian secara reguler menggunakannya, baik itu oleh seorang individu ataupun sekelompok individu, tetapi kalian tidak punya hak dan tidak punya kepemilikan atas tanah tersebut. Atau misalnya juga lapangan basket atau misalnya lapangan olahraga yang kalian biasa gunakan, itu adalah secondary territory juga. Atau misalnya kantor, gitu, kantor itu juga bisa dikatakan sebagai secondary territory. Terus kemudian yang ketiga adalah public territory. Nah, kalau public territory ini adalah area yang bisa digunakan, bisa dimasuki oleh semua orang, gitu ya. Tetapi mereka harus mematuhi atau mereka harus menyesuaikan dengan norma-norma yang ada pada wilayah tersebut. Itu kayak misalnya terminal, terus kemudian stasiun dan sebagainya, itu adalah public territory atau wilayah ini. Terus kemudian kayak di contoh ini gitu, misalnya kayak Masjidil Haram, masjid dan sebagainya, itu adalah wilayah teritori publik atau teritori umum. Nah, ini ada beberapa aspek dari teritori, mulai dari pelaku, skala, tipe, dan juga fungsinya, gitu ya. Ada teritori, kalau teritori primer itu biasanya pelakunya adalah individu dalam
ya seseorang aja gitu ya, seseorang individu yang tidak diganggu oleh orang lain. Sementara kalau yang secondary itu biasanya kelompok kecil, bisa jadi individu, bisa jadi kelompok kecil. Itu adalah teritori yang sekunder. Sementara kalau teritori yang publik itu biasanya dari kelompok besar, karena dia bisa digunakan oleh siapapun. Tidak ada batasan gitu, kamu nggak boleh masuk di sini karena kamu ini enggak, tetapi semua orang bisa menggunakannya. Terus kemudian skala. Skala itu bisa benda, bisa ruangan, bisa rumah, bisa negara, dan sebagainya. Itu adalah skala. Kalau objek, ya biasanya objek atau ruang itu biasanya dalam batasan teritori primer, karena dimiliki oleh satu orang tertentu. Terus kalau ruang atau rumah, jadi itu bisa jadi milik primary, secondary teritori atau teritori sekunder. Sementara kalau dalam konteks yang lebih luas lagi, bangunan atau misalnya wilayah tertentu itu bisa menjadi uh, public territory gitu ya, wilayah yang dimiliki dan boleh digunakan oleh siapapun gitu ya. Nah, sementara fungsinya kalau yang primary territory itu bisa dikatakan sebagai identitas personal seorang individu. Kayak misalnya ini bagian dari ruang kamar kalian, bagaimana kalian menghiasnya, bagaimana kalian mengaturnya, dan sebagainya. Itu bisa dikaitkan dengan identitas seseorang gitu, kayak oh orang itu penggambarannya seperti ini, oh berarti bentuk teritorinya atau bentuk pengaturannya itu akan seperti ini dan sebagainya. Sementara kalau dalam teritori publik itu akan fungsinya adalah sistem menjadi sistem regulasi sosial, karena di sana dalam teritori publik itu pasti akan ada peraturan-peraturan di mana orang yang masuk ke dalam wilayah tersebut atau orang yang masuk dalam bangunan tersebut itu harus sesuai dengan sistem yang ada. Kayak misalnya masjid, masjid itu adalah bagian dari public territory. Orang yang ingin masuk ke masjid, mereka harus mengikuti aturan-aturan dan juga regulasi yang ada di masjid. Misalnya kalau cewek ya pakai kerudung, pakaian tertutup dan sebagainya. Nah, ini juga tipe teritori. Ada yang attached territory, ada yang central territory, ada yang supporting territory, ada yang peripheral territory. Nah, kalau yang attached territory itu adalah eh, wilayah atau teritori yang melekat kepada diri seseorang, itu bagian dari personal space seseorang yang itu dimiliki oleh seseorang. Kayak misalnya kamar tidur atau kamar kosan itu bisa dikatakan sebagai attached territory. Itu bagian dari diri seseorang yang dimiliki oleh seseorang. Gitu. Atau bisa juga personal space. Personal space itu juga bisa dikatakan sebagai attached territory yang melekat dalam diri kita. Sementara kalau central territory itu adalah wilayah yang kita biasa beraktivitas di dalamnya, kayak misalnya rumah, bangunan, gitu ya. Itu juga bagian dari central territory. Sementara kalau supporting territory itu wilayah yang semi private tapi semi public juga gitu ya. Yang kita juga biasa tinggal, kita biasa beraktivitas di sana, gitu. Kayak misalnya koridor, terus kemudian kolam renang, terus kemudian taman dan sebagainya, itu milik private, misalnya kayak milik keluarga, tapi dalam keluarga itu juga merupakan bagian dari semi public, juga bisa digunakan oleh siapapun yang ada di dalam rumah itu. Sementara kalau yang peripheral territory itu mirip kayak public territory ya, wilayah umum ya, wilayah yang bisa digunakan dan bisa dibagi kepada siapapun. Siapapun itu berhak untuk menggunakannya, kayak misalnya lapangan olahraga, taman, dan sebagainya. Itu adalah peripheral territory. Nah, ini ada juga place attachment. Nah, place attachment ini berkaitan dengan territory dan juga personal space juga. Kenapa? Karena place attachment ini berkaitan dengan ikatan emosi atau keterikatan emosi dengan sebuah tempat. Jadi kayak misalnya ada makna apa sih dengan tempat tersebut, gitu, sehingga kalau kita lekat banget sama tempat tersebut itu adalah place attachment. Gitu. Nah, place attachment ini akan muncul ketika seorang individu mereka memiliki ikatan yang positif dengan tempat tersebut. Tetapi ketika ikatannya negatif, orang itu cenderung tidak akan memiliki place attachment atau place attachment-nya itu kurang. Ya, kayak self attachment itu bisa dimiliki dengan tempat asal, bisa dengan rumah, bisa dengan ruangan, bisa dengan negara, bisa dengan uh, tempat dan sebagainya, itu bisa bisa memunculkan self attachment. Nah, self attachment ini juga dikenal dengan istilah protofilia, di mana kita itu menyukai atau rasa kecintaan atau kesukaan kita kepada sebuah tempat, gitu ya.
Nah, tipe place attachment itu ada yang place attachment, ada yang non attachment. Kalau place attachment itu berarti kita memiliki ikatan dengan tempat tersebut. Sementara kalau non attachment berarti kita tidak memiliki attachment atau tidak memiliki ikatan dengan sebuah tempat. Nah, kalau place attachment sendiri itu dibedakan menjadi traditional attachment sama active attachment. Kalau traditional attachment itu adalah sebuah ikatan atau keterikatan kita dengan sebuah tempat karena kita lahir dan kita berasal dari sana. Itu adalah traditional attachment. Misalnya saya ini adalah seorang yang lahir di Cepu gitu ya, dan saya memiliki kelekatan dengan wilayah saya, tempat asal saya itu dikatakan sebagai traditional attachment. Sementara kalau active attachment itu adalah bentuk attachment yang tumbuh dan berkembang karena saya terlibat aktif dalam sebuah tempat gitu, kayak misalnya saya saya sebagai orang psikologi gitu ya, di jurusan psikologi, dan di sini saya terlibat aktif dengan kegiatan-kegiatan dan sebagainya sehingga bisa membangun memori, bisa membangun kenangan gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai active attachment. Ditambah misalnya saya tinggal di daerah Jogja waktu itu ya. Di Jogja saya banyak terlibat dengan aktivitas, ikut pameran dan sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai active attachment. Jadi saya secara aktif membangun kenangan atau membangun memori untuk bisa membangun ikatan dengan sebuah tempat. Itu adalah active attachment. Sementara kalau yang non attachment berarti kita tidak memiliki attachment atau tidak memiliki kelekatan dengan sebuah tempat. Nah, itu bisa terjadi dari adanya alienation, ada place relativity dan juga placelessness. Kalau alienation itu berarti kita terpinggirkan atau kita terasingkan dari sebuah tempat. Itu kayak misalnya entah kita mengalami pengalaman diskriminasi atau pengalaman apapun yang tidak menyenangkan di sebuah tempat gitu ya, sehingga kita merasa terpinggirkan. Nah, itu bisa menunjukkan ketiadaan ikatan dengan tempat tersebut. Terus kemudian juga place relativity. Place relativity ini sebuah anggapan bahwa sebenarnya tempat itu adalah suatu hal yang relatif gitu ya. Jadi dimanapun kita berada ya sama aja, itu hanyalah sebuah tempat. Sehingga kita tidak menunjukkan ikatan ataupun kelekatan dengan tempat tersebut. Karena kita beranggapan bahwa ya semua tempat itu sama aja, nggak ada bedanya gitu ya. Itu place relativity. Sementara kalau restlessness itu terjadi ketika kita merasa bahwa kita itu tidak punya tempat gitu ya. Kita tuh kayak orang asing dimanapun kita berada. Itu mungkin akan menimbulkan adanya non-attachment. Nah, kalau konsep terkait dari place attachment itu ada sense of place, ada place identity, ada place dependence. Baik, jadi kalau kita berbicara dengan konsep yang terkait place attachment, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah sense of place, place identity, sama place dependence. Jadi kalau sense of place itu kayak proses pengalaman yang diciptakan oleh seseorang pada sebuah objek fisik atau pada sebuah tempat gitu ya, yang mana seseorang itu kayak membawa pengalaman, sikap perilaku pada tempat tersebut. Itu adalah sense of place. Sementara kalau yang place identity itu lebih kepada pemaknaan atau pemahaman seseorang terkait dengan lingkungan fisik dan koneksinya dengan lingkungan tersebut, yang itu bisa mendefinisikan atau bisa membangun identitas seseorang. Itu kayak misalnya suku, etnis dan sebagainya. Itu pun juga ada kaitannya dengan place identity ini. Dimana kalau orang tinggal di Jawa gitu ya, dia akan menumbuhkan place identity dengan masyarakat Jawa yang ada di sekitarnya. Sementara kalau place dependence ini lebih kepada seberapa besar sih sebuah lingkungan atau sebuah tempat itu bisa mendukung kebutuhan seseorang. Itu adalah place dependence. Jadi seberapa tergantung kita kepada sebuah tempat. Nah, ini beberapa hal yang bisa menumbuhkan place attachment, mulai dari adanya pengalaman, terus kemudian tempat sebagai representasi gagasan, terus kemudian hilangnya tempat dan sebagainya. Kayak misalnya pengalaman dengan tempat itu kampung halaman gitu ya, atau misalnya kalian pernah suka nongkrong di satu tempat, atau kalian sering berkunjung ke suatu tempat, nah itu bisa menumbuhkan place attachment. Sementara kalau tempat sebagai representasi gagasan itu kayak misalnya tanah kelahiran, kayak misalnya ada seorang imigran yang berpindah atau bermigrasi itu orang tuanya, dan dia dari Indonesia ke Amerika gitu ya, dan dia lahir itu setelah orang tuanya berada di Amerika, tetapi mereka masih mengenal Indonesia itu sebagai tanah kelahirannya. Nah, itu juga bisa menimbulkan adanya place attachment karena dia merasa bahwa Indonesia itu ada ikatan gitu ya dengan orang tuanya, dengan dirinya dan sebagainya.
Terus kemudian hilangnya sebuah tempat gitu ya, tempat yang musnah dan sebagainya, sehingga itu bisa menurunkan adanya plus attachment. Kayak misalnya karena ada perang, karena ada bencana dan sebagainya, itu kan berarti akan menghilangkan tempat gitu. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan teori dan juga model plus attachment. Nanti kita akan membahas mengenai komponen plus attachment, terus kemudian ke tipe-tipe plus attachment, terus bentuk plus attachment dikaitkan dengan emosi, terus kemudian bentuk-bentuk yang lain. Nah, di sini ada three-dimensional framework of plus attachment, di mana dalam teori ini atau dalam pendekatan ini itu ada tiga dimensi yang penting dalam plus attachment, yaitu person, orang, terus kemudian place atau tempat, dan juga prosesnya. Nah, yang pertama terkait dengan orang. Kalau orang ini lebih kepada makna yang dibawa atau yang dibangun gitu ya oleh seseorang, oleh individu pada tempat tersebut. Gitu. Jadi apa sih yang dialami, pengalamannya dia, terus sejarahnya dia, kenangannya dia, memorinya dia, dan semuanya yang dimiliki oleh seorang individu itu merupakan bagian dari plus attachment. Ketika seseorang itu dia memiliki memori yang menyenangkan, punya pengalaman yang menyenangkan, itu kan juga akan menguatkan plus attachment. Tapi sebaliknya kalau ternyata pengalamannya tidak menyenangkan, maka pada akhirnya plus attachment-nya pun menjadi tidak baik gitu ya. Terus kemudian place atau tempatnya, ya berarti lebih kepada karakteristik fisik dari tempat itu. Bisa bangunan, bisa ruang, bisa simbol, dan sebagainya gitu ya, yang terlibat pada tempatnya. Jadi sementara kalau prosesnya lebih kepada kombinasi antara perasaan, pikiran, dan juga perilaku yang itu tuh terjadi antara orang dan juga tempat. Jadi apa sih yang orang itu dilakukan di tempat tersebut dan sebagainya, itu masuk ke dalam proses. Nah, selain ketiga hal tersebut juga ada komponen lain dari base attachment. Yang pertama itu adalah base identity, base dependence, nature bonding, family bonding, sama friend bonding. Nah, base identity ketika seseorang itu punya identitas pada suatu tempat, ya, ketika dia lekat pada suatu tempat, itu juga akan mempengaruhi base attachment. Nah, begitu juga dengan base dependence. Base dependence kan tadi gitu ya, seberapa bergantung sih kita kepada sebuah tempat gitu ya. Semakin kita bergantung pada sebuah tempat, maka base attachment itu juga akan semakin besar atau semakin kuat. Nah, begitu juga dengan mutual bonding, family bonding, sama friend bonding. Kalau bonding itu kan lebih kepada ikatan gitu ya. Ketika kita memiliki ikatan dengan alam, dengan keluarga, dengan teman yang ada di sekitar tempat itu pasti juga akan meningkatkan base attachment. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita tidak begitu lekat dengan teman-teman di sekitar, dengan keluarga, gitu, dengan lingkungan, itu akan membuat base attachment-nya pun menjadi semakin tidak begitu kuat. Ini parameternya ya, parameter dari base attachment sendiri, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, dan rendah atau tingginya itu bergantung kepada ketiga hal ini, mulai dari base identity, sense of place, sama place dependence. Nah, ini terkait dengan emosi dan juga base attachment. Jadi muncul atau tidaknya sebuah base attachment atau tinggi rendahnya base attachment itu tergantung pada emosi yang terbentuk, atau kelekatan kita kepada suatu tempat itu juga bisa membangun suatu bentuk emosi tersendiri, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Jadi ketika kita memiliki pengalaman yang positif kepada suatu tempat, itu akan membangun base attachment. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki base attachment yang positif atau yang baik dengan sebuah tempat, itu juga akan membangun sebuah emosi yang positif. Kita merasa nyaman ketika kita berada di tempat tersebut, kita merasa bahagia, kita merasa ingin kembali ke tempat tersebut, dan sebagainya. Itu adalah bentuk emosi positif yang muncul ketika kita memiliki base attachment yang baik dengan sebuah tempat. Jadi kayak misalnya ketika kita kalian tempat tinggal kalian gitu ya, di sana ada rumah kalian, rumahnya menyenangkan dan sebagainya, itu bisa membangun emosi positif. Nah, tetapi base attachment itu juga ada kaitannya dengan emosi negatif, di mana hal ini tuh terjadi ketika tempat yang menyenangkan atau tempat yang kita senangi gitu ya tuh
kena tsunami misalnya kayak gitu kan pasti akan menimbulkan emosi negatif kayak gitu. Saya rasa itu untuk materi kita pada pertemuan siang hari ini. Nanti teman-teman bisa bertanya, berdiskusi, menjawab pertanyaan atau apapun ya di forum diskusi yang telah saya sediakan. Kita kembali ketemu lagi